Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan membacakan biografi tentang Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita masuk ke materinya tentang Ki Hajar Dewantara, kami di sini akan menyebutkan nama-nama kelompok. Saya Zaria Binita Dini. Saya Faraulia Siva. Saya Puji Lestari. Saya Ratu Fariha Rahadatul Laisi Lutfi. Saya Valisa Sara Raihani. Selanjutnya kami akan membacakan biografi tentang Ki Hajar Dewantara. Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Sewardi Suryodiningrat lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Berasal dari lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara kecil sekolah di Sekolah Dasar untuk Orang Eropa yaitu SLS. Sekolah Dasar Eropa atau Belanda. Lalu ia melanjutkan pendidikan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra pada tahun 1905, tetapi tidak sampai tamat karena sakit. Ki Hajar Dewantara memulai karirnya sebagai penulis dan wartawan di berbagai surat kabar, antara lain The Express, Budi Tomo, dan Midden Java. Pada tahun 1908, Suwardi bergabung dengan organisasi Budi Utomo bersama Does Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai. Bersama Does Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indies Party yang merupakan partai politik pertama yang beraliran nasionalis. Namun, partai tersebut tidak mendapatkan badan hukum dari pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara membentuk Komitmen Bumi Putra yang bertujuan untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Salah satunya adalah dengan menerbitkan tulisan berjudul Als in Ens Nederlander was, artinya seandainya aku seorang Belanda, dan N for Ellen, Mark ook Ellen for N, artinya satu untuk semua, tapi semua untuk satu juga. Kedua tulisan tersebut menjadi tulisan terkenal hingga saat ini. Tulisan seandainya aku seorang Belanda dimuat dalam surat kabar The Express milik Dr. Does. Menerbitkan tulis yang bernada membela Ki Hajar Dewantara, Belanda pun memutuskan untuk menjatuhi hukuman pengasingan bagi keduanya. Does Dekker dibuang di Kupang, sedangkan Cipto Mangunkusumo dibuang ke Pulau Banda. Akhirnya mereka diizinkan ke negeri Belanda sejak Agustus 1913 sebagai bagian dari pelaksanaan hukum. Kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran pada tahun 1918. Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air. Tanah air Ki Hajar Dewantara semakin mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Bersama rekan-rekan seperjuangannya, dia pun mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional diberi nama National Orderwich Institute Taman Siswa. Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1922, Taman Siswa ialah suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk dapat memperoleh hak pendidikan. Pada tanggal 28 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Kini, nama Ki Hajar Dewantara diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan atau disebut juga dengan Bapak Pendidikan Nasional. Selain itu, tanggal dan bulan kelahirannya, 2 Mei, dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Bahkan, pada tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui Surat Keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959.